Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang experimental research ya. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, experimental research ini adalah penelitian yang berkaitan dengan variabel discrete manipulated. Jadi variabelnya itu adalah sesuatu yang dikelompokkan ya. Misalnya metode ya. Metode itu ada metode A, metode B, metode C kan ketika kita mengajar ya. Kemudian manipulatednya apa? Metode ini bisa kita manipulasi. Jadi experimental research di dalam metode ini berarti kita memanipulasi kelas dengan menggunakan metode itu, seperti itu ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah 3 jenis experimental research. Yang pertama adalah true experimental research. After determining the population, the researcher can select a number of the members as the sample. Jadi setelah menentukan populasi, misalnya saya mau populasinya itu satu sekolah, misalnya. Nah, SMA mana atau SMP mana gitu. Dan kemudian dia ambil sampel dari sebagian siswa dari semua kelas secara acak diambil. Misalnya ini ada 6 kelas satu sekolah. Nah, jadi tiap kelas ini diambil 6 kelas dari kelas 1 misalnya, kan ada 1A, 1B, 1C. Nah, ini diambil dari sini secara acak 10 10 10 gitu. Kemudian di sini yang 60 ini ya dijadikan 2, di lotre dijadikan 2. Nah, jadinya yang kelompok yang satu dengan kelompok A ini sama kelompok B ini kemudian dibandingkan. Jadi dikasih treatment dulu kemudian dibandingkan. Seperti itu. Ya, ini kayak apa istilahnya? Ini adalah tipe eksperimen yang paling sempurna itu ya ini. Kenapa? Karena hasil dari dua grup ini, perbandingan 2 grup ini akan mewakili dari satu sekolah. Seperti itu. Kenapa kok diyakini seperti itu? Karena 2 kelompok ini diambil secara acak dari 6 kelas ini. Seperti itu. Nah, sekarang quasi experimental research adalah peneliti tidak punya akses untuk mengambil sampel dari populasi. Jadi yang sebenarnya yang banyak terjadi itu yang ini ketika kita meneliti di bidang pendidikan. Apalagi sekolahnya bukan sekolah punya kita, kecuali mungkin sekolahnya punya kita bisa seperti ini. Tapi rata-rata kita cuma dikasih maksimal 2 kelas untuk meneliti. Apalagi yang diteliti itu adalah metode ya. Maka cuma dikasih 2 kelas ini karena setiap hari siswa itu ya belajar di dalam kelas masing-masing di sini. Gak mungkin kita ambil beberapa orang keluar dari kelas seperti itu. Nah, jadinya karena cuma ada 2, langsung dah yang kelas 1 sama kelas 2 ini jadi grup A sama grup B, terus kita kasih treatment, kemudian kita kasih treatment yang berbeda kemudian dibandingkan. Seperti itu ya. Berikutnya adalah pre-experimental research. Nah, ini yang paling terbatas. Jadi peneliti hanya dikasih satu kelompok aja. Nanti dia tuh hanya jadi kelompok eksperimen tanpa ada satu kelompok lagi, satu kelas lagi untuk jadikan kontrol grup ya. Jadi hanya ada grup A, nggak ada grup B, seperti itu. Contohnya ya ini cuma dikasih satu kelas untuk diteliti di sebuah sekolah, seperti itu. Apa yang harus dilakukan ya? Yang dilakukan adalah kalau ini dibandingkan, dikasih treatment berbeda, nanti hasilnya dibandingkan, kasih treatment yang berbeda, hasilnya dibandingkan. Kalau ini caranya bagaimana? Sebelum dikasih treatment di pretest dulu, habis itu dikasih treatment, setelah itu baru post test. Nah, apa yang dibandingkan? Nilai pretest sama nilai post test, seperti itu ya. Nah, ini prosedurnya. Kalau true experimental research, pertama populasi ya, menentukan populasi mau di sekolah mana begitu. Yang B, nah saya merahin ini karena yang merah ini hanya dimiliki oleh true experimental research, yaitu memilih secara acak beberapa anggota dari populasi untuk menjadi sampel. Ya, proses ini hanya ada di true experimental research.
Kemudian yang C, nah ini dibagi menjadi dua ya. Jadi grup A, jadi yang 60 ini dibagi menjadi dua, grup A sama grup B. Kemudian do a pretest to make sure that the two groups do not have different abilities. Jadi kita buat pretest, terus kita lihat secara kasat mata nilai rata-rata dari kedua grup ini enggak enggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Nggak terlalu jauh berbeda ya, betul. Sekarang yang E, memilih secara acak di lotre yang mana yang bakalan menjadi experimental group dan yang mana yang akan menjadi control group, apa yang ini gitu. Atau they can also be assigned as experimental group A dan experimental group B. Jadi pertama ini bisa jadi experimental group, ini control group ya. Jadi metode itu dimasukkan ke experimental group ini ya. Yang ini kita sebagai kontrol. Atau bisa jadi ini juga diberi treatment yang berbeda. Ini treatment A, ini treatment B, seperti itu. Nah, nanti ini ada penjelasan lebih lanjut tentang one tail atau two tail, seperti itu. Sekarang yang berikutnya, give the experiment treatment to the experimental group and the control treatment to the control group. Intinya eksperimennya dimasukkan, eksperimennya A masukkan ke A, eksperimen B masukkan ke B, seperti itu. Habis itu setelah eksperimen selesai baru dilakukan post test ya. Perbedaannya di sini dengan yang pre-eksperimental, kalau di sini ada pre-test dan post test. Yang di atas ini cuma ngecek bahwa mereka tuh pada level yang sama, level kemampuan yang sama. Tapi nanti nilai pretest nggak dipakai untuk apa-apa ya. Sedangkan yang dibandingkan itu ketika sudah post test, itu nilainya grup A sama grup B itu yang dibandingkan. Seperti itu. Dan habis itu dibandingkannya gimana? Dengan cara di compute ya. Kita pakai SPSS, kemudian dihitung rata-ratanya, kemudian dihitung korelasinya. Seperti itu ya. Kemudian quasi experimental research, determine the accessible population. Makanya di sini ada accessible. Jadi ya ini dah dua kelas ini. Makanya yang merah tadi nggak ada. Habis menentukan ini 100 orang ini ya, dua kelas ini ya, langsung dua kelas itu dijadikan, oh ya, select two classes. Nah ya, untuk memilih dua kelas ini ya, misalnya satu sekolah, kita untuk milih dua kelas ini kita cek, misalnya ada kelas favorit, ada kelas yang biasa begitu ya. Itu jangan ambil yang favorit, harus ambil yang, kalau mau favorit ya sama-sama kelas favorit gitu. Kelas yang anak-anak pinter ya harus sama-sama anak-anak pinter. Kalau yang medium ya harus sama medium, yang low yang harus sama yang low. Jadi harus dilihat kemampuannya. Kemudian yang jelas ya mereka dari ekuivalennya itu juga sama-sama kelas 1. Tidak mungkin kelas 1 dibandingkan sama kelas 2, seperti itu. Sekarang yang C, select randomly to assign group a group as experimental group and the rest as the control group. Ya, pilih secara acak yang mana yang bakalan jadi kelompok eksperimen, yang mana jadi kontrol, atau yang mana jadi eksperimen A, yang mana jadi eksperimen B, seperti itu. Yang F, give the experiment treatment to the experimental group and the control treatment to the control group. Jadi eksperimen diberikan, habis itu assess the result ya, post test ya, nggak ada pre-test sih di sini ya, nggak mungkin pre-test. Jadi kita langsung nilai hasilnya dan dibandingkan menggunakan SPSS. Sekarang yang terakhir, pre-experimental research ya, satu kelas saja ini. Gimana, apa yang harus kita lakukan dengan kelas satu-satunya ini? Terserah wis mau ngambil yang kelas favorit, kelas low gitu ya, karena nggak ada kelas pembandingnya. Jadi langsung kita lakukan pretest. Apa itu pretest? Sebelum ngasih treatment dites dulu ya, dites dulu, kemudian langkah berikutnya berikan treatmentnya. Kemudian yang berikutnya post test setelah treatment itu untuk menghitung hasilnya.
Nah, hasilnya bagaimana? Yang nilai pretest tadi dengan yang posttest kemudian dibandingkan menggunakan SPSS. Oke, sekarang membahas selanjutnya tentang one tail and two tails testing. Apa sih ini tentang tail ini? Ada yang satu, ada yang dua. Ya, apa itu one tail? One tail itu maksudnya kita punya satu alternatif hipotesis aja. Jadi prediksinya hanya yang bakalan kesimpulan yang bakalan keluar itu cuma ini tentang ini saja. Jadi misalnya average score, ya nilai rata-rata grup eksperimen itu lebih besar dari control group. Experimental group lebih besar dari control group gitu. Nah, nanti the result of verification-nya bagaimana? Antara ya kalau hasil angka level of signifikannya kurang dari 0,05 berarti D-nya itu signifikan dan hipotesisnya supported. Bagaimana kalimat kesimpulannya? The average score of experimental group is higher than the average score of control group gitu ya. Jadi seperti ini ya. Atau bisa tambah di sini significantly higher seperti itu agar memperkuat bahwa ini sudah diuji. Dan if the D is null, maka hasilnya adalah the average score of experimental group is the same as the average score of control group. Jadi kalau hasilnya kalau level of signifikannya lebih dari 0,05 ya, maka D-nya itu null. Nah, hipotesisnya not supported. So, hasil kesimpulannya ini nanti. Seperti itu. Two-tail testing. Apa perbedaannya one tail dan two tail testing? Kalau tadi satu alternatif, kalau ini dua alternatif. Ya. Alternatifnya apa? Nah, ini contohnya ya. Kalau di sini kita misalnya kita di sini ngetes tentang bagaimana kelasnya orang Amerika dengan orang Indonesia yang ini. Nah, kan kita sudah tahu tuh namanya native speaker, misalnya variabelnya adalah speaking ya. Yang mana yang akan lebih nge-boost, yang lebih meningkatkan speaking siswa itu ya adalah yang Amerika itu native speaker ketimbang guru Indonesia. Otomatis grup eksperimen yang diajar orang Amerika kita sudah prediksi bakalan lebih tinggi daripada kontrol grup yang diajarin oleh orang Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau di sini misalnya yang gurunya itu sama-sama native speaker, satunya orang Amerika, satunya orang Inggris. Nah, kita belum tahu tuh orang American dengan yang British itu bakalan mana yang lebih tinggi. Bisa saja guru Amerikanya memberi pengaruh yang lebih tinggi daripada yang guru bahasa Inggris, atau bisa saja sebaliknya. Nah, inilah yang disebut two tail. Jadi ada dua prediksi. Ya, seperti itu. Bisa saja experimental group A itu lebih besar dari experimental group B, atau experimental group B lebih tinggi dari experimental group A. Nah, tapi nanti hasil verifikasinya ini juga ada 2 poin ya. Tidak mungkin 2 kalau hasil tetap 1. Nah, bagaimana jika D-nya itu jika level of, nah di sini level of signifikannya tidak sama ya. Kalau di sini pakai 0.05, kalau ini 0.025 atau 2,5%, setengahnya yang ini. Khusus two tail kita pakai 2,5%, tidak pakai 5%. Nah, kalau ternyata kurang dari 0,025 ini berarti itu D-nya signifikan. Maka ada kemungkinan ada 2 ini, antara 2 ini ya. Bisa jadi guru Amerika lebih memberikan efek yang lebih tinggi ketimbang yang guru guru dari Inggris, atau yang dari Inggris, guru dari Inggris memberikan efek yang lebih tinggi dari guru yang dari Amerika. Seperti itu. Hasilnya antara 2 ini. Kemudian
kalau ternyata level of signifikannya lebih dari 0,25, misalnya 5%, 7%, 10% gitu, maka D-nya itu dianggap null, ya, diabaikan, null ya. Apa maksudnya null? Ya ini, the average score of experimental group A is the same, dianggap sama dengan experimental group B. Nah, jadi guru yang kelas yang diajarin oleh guru Amerika itu dianggap hasilnya sama dengan yang diajari orang Inggris gitu. Ya. Ya bisa dikatakan ada 3 kemungkinan. Ini, dan ini. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita langsung pada judul. Coba kita judul yang one tail. Contohnya, the effect of different teaching approach. Misalnya, pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan proses dan produk, ya, on the students writing achievement. Kita tahu bahwa proses ini lebih bagus ya, lebih lebih modern lah ketimbang yang ini, yang produk. Jadi kita memprediksi bahwa yang proses ini akan lebih tinggi daripada yang produk. Makanya ini kita menggunakan one tail testing. Nah, variabelnya of course adalah teaching approach, ya, discrete manipulated. Kemudian asumsinya different teaching approach, process and product approach give different effect to student writing achievement. Sekarang masalah penelitiannya, do the students taught by process approach achieve higher in writing skill than the student taught by product approach. Jadi yang diajari menggunakan pendekatan proses apakah lebih tinggi daripada yang produk. Kemudian objective, to measure the different effect between teaching writing using process approach and using product approach. Menghitung atau untuk mengetahui perbedaan efek diajari menggunakan metode pendekatan proses dan pendekatan produk. Kemudian hipotesisnya apa? Nilai rata-rata siswa yang diajari dengan process approach itu lebih tinggi daripada yang diajari dengan product approach. Nanti kalau yang two tail ini ada 2, karena ini one tail jadi cuma 1. Hasilnya ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya, tentang ini. Kalau level signifikannya kurang dari 5%, maka D-nya signifikan. So the theoretical hypothesis is supported. Kesimpulannya apa? The average score of the student taught writing using process approach is significantly higher than those taught using product approach. If the different jika level of signifikannya lebih dari 5%, maka D-nya adalah null. So the theoretical hypothesis is not supported. Kesimpulannya adalah nilai rata-rata the average score of the students taught writing using process approach is the same as those taught using product approach. Sekarang yang two tail, bagaimana contoh yang two tail? Nih, sebenarnya ya ini yang tadi ya, the effect of different native teachers American and English on student speaking skill. Ya, variabelnya native teachers, ya, manipulated ya ini ya. Ini manipulated. Walaupun ini bukan metode, ini manipulated karena itu sebuah pilihan ya. Siapa yang akan menjadi guru di sebuah kelas itu adalah sesuatu yang bisa dimanipulasi. Ya. Seperti itu. B, asumsi. Different native teachers American English give different effect to the students speaking skill. Perbedaan ya. Jadi ini tidak berpihak. Lagi-lagi asumsi itu tidak berpihak, hanya bilang bahwa ada perbedaan. Kemudian kalau di sini sudah sebenarnya di sini harusnya sudah berpihak ya. Tapi berhubung di sini itu kita tidak tahu mana yang lebih tinggi, maka research questions-nya itu kita pakai teks yang ini aja, redaksi yang gini. Jadi keberpihakannya hanya bahwa pasti beda. Jadi guru Amerika sama guru Inggris, kelasnya guru Amerika dan kelasnya guru Inggris itu pasti beda gitu. Karena kita tahu kan
American and English itu aksennya berbeda ya. Dan ada yang bilang katanya aksen British itu lebih sulit, ada yang bilang aksen American itu lebih sulit. Nah, jadi mereka akan menunjuk research questionnya adalah seberapa besar perbedaan efek guru Amerika dan guru dari Inggris terhadap speaking siswa. Objective to measure the different effect between American teacher and English teacher on student speaking skill. Hipotesisnya itu di sini ada dua, karena ini salah tulis, two-tail testing ya. Two-tail testing. The average speaking score of the student taught by American teacher is higher than those are taught by teacher. Jadi American lebih tinggi dari English atau English lebih tinggi dari American. Hasilnya seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Kalau level of signifikannya lagi harus diingat nggak sama di sini. Kurang dari 2,5%, D-nya itu signifikan, theoretical hypothesisnya supported. Nah, hasilnya bisa ini. Ada di sini biasanya saya nambahkan significantly higher ya. Jadi yang Amerika lebih tinggi dari Inggris, atau yang guru Inggris lebih tinggi dari guru Amerika. Kemudian kalau ternyata lebih dari 2,5%, maka D-nya itu null, theoretical hypothesisnya not supported. Kesimpulannya, the average speaking score of the student taught by the American teacher is the same as those are taught by the English teachers. Oke. Apakah ini terus kuasi apa true? Ya terserah. Biasanya kalau di dalam nanti di bagian metodologi itu nanti kita lihat di bagian langkah-langkah penelitiannya, apakah di sana ada proses sampling, mengambil sampel, atau langsung populasi dan sampel itu ya satu hal yang sama. Kita lihat di sana gitu. Sekarang pre-experimental research. Nah, pre-experimental, the effect of teaching using animation video on student speaking skill. Jadi ceritanya cuma dapat satu kelas, terus kita mau nguji tentang animation video terhadap student speaking skill. Jadi ini variable riset ya, discrete manipulatednya itu teaching using animation video. Ya, X-nya ya yang ini ya. Kemudian B, asumsinya teaching using animation video gives different effect on the student speaking skill. Ya, seperti itu asumsinya. Kemudian pertanyaannya, apakah nilai rata-rata post test, di sini bedanya, to the average score of post test is higher than pre-test, itu ya. Karena yang dibandingkan kalau pre-eksperimental adalah pre-test dan post-test. Of course, kita menduga post-testnya dong yang lebih tinggi karena mereka sudah dikasih treatment. Yang D, to measure the effect of teaching speaking using animation video. Ya, bisa effect atau effectiveness, bisa seperti itu. Sekarang the hypothesis ya. Nilai rata-rata speaking di post-test itu lebih tinggi daripada di yang pre-test. Hasilnya ada dua kemungkinan, kalau level of signifikannya kurang dari 5% ya. Jadi ini one tail ya. Pre-eksperimental yang one tail. Seperti ini ya. Jadi hasilnya nanti nilai rata-ratanya post-test sama pre-test itu ya lebih tinggi yang post-test. Kalau di sini dianggap sama yang ini. Nah, apakah pre-experimental research itu pasti one tail? Oh, enggak juga gitu. Oh, sorry, ini judulnya salah ya. Jadi kayak gini. Oke, kalau animation video mungkin ini one tail ya, karena kita tahu video dengan kita mengajar speaking biasa, misalnya kita yang ngomong ya, lagi-lagi mungkin karena di video mungkin native, yang di video yang kita bawa itu native, jadi mereka itu pengaruhnya lebih besar. Nah, yang bagaimana yang two tail? Contohnya yang buku.
buku. Misalnya kita punya buku, kita mau meneliti apakah buku ini bisa meningkatkan skill reading misalnya atau skill writing siswa gitu. Sedangkan kita tidak tahu apakah bukunya itu bagus atau tidak. Seperti itu. Ya. Nah, jadinya itu bisa tutil. Jadi kita bisa mengatakan bahwa post-test lebih bagus dari pre-test atau pre-test lebih bagus bukan atau sama gitu. Ya, bisa jadi. Oke. Oke. Validity. Valid atau tidaknya sebuah penelitian ya. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita meneliti tentang validitas, terutama kalau buat skripsi, tesis, dan lain-lain, karena di validity ini yang biasanya akan diserang sama penguji. Ya, dari sejak awal hingga akhir penelitian kita harus mengantisipasi bahwa validitas penelitian kita tetap terjaga. Mulai dari awal kayak proses sampling itu kita harus pastikan ya ini dua peraturan ini. Peraturan pertama, treatment dari dua grup itu harus benar-benar berbeda. Ya, treatmentnya harus benar-benar berbeda. Sedangkan variabel lain atau hal di luar penelitian harus benar-benar sama. Gitu. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang metode apa tadi itu? Metode approach ya, proses approach sama product approach. Nah, harus dipastikan bahwa yang namanya product approach dan proses approach itu adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan yang mau diteliti, terus kondisi mereka yang diteliti, kelasnya, sekolahnya di mana, dari dua grup itu harus sama. Ya. Oke. Saya akan berikan contoh. Nah, ada beberapa faktor yang bisa saja menurunkan tingkat validitas sebuah eksperimen. Yang pertama contoh. Jadi sebenarnya banyak ya contohnya. Misalnya similar treatment. Jadi treatment yang sama atau mungkin hampir sama. Contohnya penelitian tentang perbedaan efek dari mind mapping dan outlining method. Ya, mind mapping itu loh ada materi misalnya, terus kita rangkum materi itu, kemudian kita jadikan gambar mapping gitu. Jadi ada bulat gini, terus dipecah menjadi beberapa bagian begitu. Sedangkan outlining ini seperti kerangka karangan. Jadi kita membaca sesuatu terus kita tulis main idea. Ya sama sebenarnya, mind mapping sama outlining ini hanya beda teknik, tapi konsepnya itu sebenarnya sama gitu. Berarti dua metode ini tidak berbeda gitu. Which are not really different ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Treatment yang hampir sama ini akan menyebabkan nanti D-nya itu tidak signifikan. Jadi perbedaan skor dua grup itu nyaris sama sehingga D-nya itu tidak signifikan. Nah, itu yang menyebabkan tidak valid. Oke. Jadi ini karena treatmentnya tidak sama, jadi itu melanggar rule pertama, rule yang ini. Treatmentnya harus berbeda. Sekarang contoh yang melanggar rule kedua adalah classroom atmosphere. Contohnya jika atmosfer dari control group itu, kelasnya, ruangan kelasnya itu lebih bersih, lebih kondusif, lebih quiet gitu, lebih sepi maksudnya ya, nggak bising gitu, dibandingkan yang experimental classroom ternyata bising, kotor gitu ya, panas gitu, maka mungkin hasilnya bisa jadi nilainya sama atau malah yang lebih tinggi yang control group ya, almost the same, ini kurang saya di sini, atau mungkin yang kontrol lebih tinggi. Kan aneh kan kalau seperti itu. Jadi padahal itu one tail, misalnya penelitiannya one tail, misalnya tidak mungkin kontrol itu lebih tinggi dari eksperimen, maka D-nya itu jadi tidak signifikan.
dan menjadi tidak valid. Nah, sebaliknya misalnya ruang kelasnya yang eksperimen itu lebih bersih, quiet, ada AC-nya, misalnya lebih kondusif, sedangkan yang dikontrol itu misalnya pas di sampingnya sekolah itu ada pasar misalnya. Nah, kelas itu ada di sampingnya pasar, di sampingnya pagar itu, ya. Maka yang akan terjadi adalah terlalu besar, terlalu signifikan. Perbedaannya terlalu jauh. Nilai rata-ratanya itu kalau dilihat itu terlalu jauh. Maka itu juga tidak valid. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu selama kita melakukan riset, kita harus menjaga kemungkinan-kemungkinan ini. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penelitian kita tidak valid. Oke, itu tentang eksperimen research. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.